Tema kita kali ini sesuai dengan permintaan. Kemarin ada yang masuk ke saya sebuah permintaan yang meminta saya mengulas kembali tentang Power Punch Wing Chun. Wah. Jadi tema kita adalah Power Punch Wing Chun karena Wing Chun ini berbeda sekali dengan yang lain, konsepnya berbeda dengan yang lain, sehingga pada akhirnya membuat ini cukup unik untuk diulas. Oke. Hai guys, para Wing Chun lover yang ada di Indonesia dan semua Wing Chun lover yang ada di seluruh dunia dan memahami bahasa Indonesia. Ketemu lagi dengan saya di program My WSL Wing Chun Journey. Guys, kali ini kita sudah di pertemuan ke-29. Berarti kita ada 28 pertemuan sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum melihat video-video kami atau pertama kali melihat, dapat melihat banyak video-video kami di channel YouTube yang namanya Combat Wing Chun. Kita juga punya channel Instagram yang namanya CVT Indonesia. Tempat kami terbiasa share banyak sekali video-video latihan kami yang akan membuat teman-teman semua kaya akan pemahaman dan konsep Yip Man Wing Chun. Kita juga ada forum diskusi Telegram namanya CVT Diskusi Wing Chun. Buat yang mau ikut forum diskusi silahkan DM ya, DM di Instagram kami yang namanya CVT Indonesia, maka tim kita akan mengontak Anda kembali. Oke guys, silahkan masuk. Tema kita kali ini sesuai dengan permintaan. Kemarin ada yang masuk ke saya sebuah permintaan yang meminta saya mengulas kembali tentang Power Punch Wing Chun. Wah. Jadi tema kita adalah Power Punch Wing Chun karena Wing Chun ini berbeda sekali dengan yang lain, konsepnya berbeda dengan yang lain, sehingga pada akhirnya membuat ini cukup unik untuk diulas. Oke, kita akan mulai saja. Ini lagi pada sibuk atau gimana ini? Silakan masuk. Bagi yang tertinggal silakan langsung nanti ke YouTube kita saja, akan saya bagikan videonya. Oke, kita bicara tentang Power Punch Wing Chun. Apa sih Power Punch Wing Chun gitu kan? Power Punch Wing Chun itu adalah bagaimana Wing Chun men-generate power dalam setiap pukulannya. Ketika kita bicara tentang fighting, salah satu yang paling penting itu adalah kebutuhan akan KO punch. Sehingga ketika kita bicara tentang pertarungan atau fight, begitu banyak kita punya teori, begitu banyak kita punya gerakan, begitu banyak kita punya teknik, tapi kalau tidak punya yang namanya power punch, maka yang terjadi adalah zero. Nah, dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana power punch dalam Wing Chun mengikuti kebutuhan kita untuk KO punch dalam aktivitas pertarungan kita. Kita mulai saja ya guys. Yang pertama, ketika kita bicara tentang power punch, kita bicara tentang konsep power generating. Ada yang baru datang. Kita bahas tentang konsep power generating. Jadi konsep power generating Wing Chun itu seperti apa sih? Kenapa orang sering bilang pukulan Wing Chun itu berat sekali ketika mengenai lawan? Bahkan ada yang bilang seperti ketabrak truk gitu. Kalau member kita bilang seperti menggelitik tulang belakang gitu kan guys. Jadi konsep yang pertama tentang power generating itu adalah body hit. Maksudnya body hit itu apa guys? Body hit itu konsepnya kayak gini. Sebagian besar orang ketika memukul, dia memukul dengan menggunakan tangannya. Sehingga dia membutuhkan latihan kekuatan tangan yang besar, yang berat, sehingga pada akhirnya tangannya berbobot ketika digunakan untuk memukul. Di Wing Chun, konsepnya itu sangat jauh berbeda sekali dengan yang biasa digunakan orang untuk memukul. Kita memukul tidak dengan menggunakan tangan. Tangan ini dalam Wing Chun itu hanya bumper guys. Ya, jadi tangan ini hanya bumper. Konsep generating power dalam Wing Chun itu menggunakan massa tubuh. Jadi kalau orang sering nanya Wing Chun mukul pakai apa sih? Jawabannya adalah Wing Chun mukul pakai massa tubuh kita. Jadi yang kita pukul ya, ketika kita memukul dengan menggunakan massa badan.
Oke, jadi ibaratnya kalau badan saya ini beratnya 75 kilo, seolah-olah ketika saya memukul, saya menabrakkan 75 kilo badan saya ini ke lawan, yang dimana tangan ini berfungsi sebagai bumper aja. Sama kayak kita mobil, ketika kita mau menabrakkan mobil ini kan beratnya 1,5 sampai 2 ton gitu kan. Nah, terus ada bumpernya. Nah, mobil ini adalah badan seorang praktisi Wing Chun, dan bumpernya itu adalah tangannya, tangan atau kakinya. Sehingga ketika mobil ini menabrakkan sebuah objek, ya, yang dimana yang kena itu adalah bumpernya, tapi masanya dari mobilnya. Begitu juga dengan Wing Chun, ketika kita memukul, kelihatannya yang kena itu adalah tangannya, tapi yang memukul itu sebenarnya adalah badannya. Tangan itu hanya berfungsi sebagai bumper. Itu yang disebut dengan body hit. Sehingga massa itu sangat menentukan dalam konsep body hit dalam Wing Chun. Ada sebuah pertanyaan lucu. Jadi member pernah nanya, gimana kalau orang sama-sama beratnya 75 kilo, tapi bedanya yang satu tangannya besar gitu kan, karena dia nge-gym, yang satunya tangannya biasa. Maka mana yang lebih keras pukulannya? Teka-teki silang. Oke, jadi kalau kita bicara seperti itu, maka jawabannya adalah bobotnya akan sama ketika strukturnya sama-sama benar. Jadi besarnya tangan itu tidak mempengaruhi bobot pukulan dalam Wing Chun. Ketika strukturnya sama-sama benar, bobotnya sama, meskipun satunya tangannya besar, satunya tangannya kecil, maka yang terjadi adalah bobot massa pukulannya akan sama, karena massa yang mendorong juga sama. Oke, itu yang disebut dengan body hit dalam Wing Chun. Semoga bisa mencerahkan sedikit, sehingga pada akhirnya kita tahu bahwa orang sering bilang, wah kita harus latihan gym untuk memperkuat pukulan. Jawabannya bukan itu, guys. Latihan gym dalam Wing Chun itu tujuannya adalah untuk memperbagus struktur dan sendi kita. Tidak ada hubungannya dengan memperkuat pukulan. Sendinya jadi lebih kuat, sehingga padanya strukturnya jadi jauh lebih firm. Itu konsep fitness dalam atau gym dalam Wing Chun. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara tentang konsep generating power dalam Wing Chun, itu kita berbicara tentang core muscle rotation. Wah, keren bahasanya ya. Ini bahasa Inggris karena saya dapat dari Sifu David. Jadi terbiasa menerangkan konsep dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang nomor 2 itu adalah core muscle rotation. Sama seperti ketika kita bicara tentang tinju, tinju juga ada core muscle rotation. Nah, perbedaannya adalah ketika kita bicara tentang Wing Chun, core muscle yang digunakan itu hanya hips. Kalau saya agak mundur sedikit, hipsnya yang dipakai. Jadi kita tidak pakai perputaran bahu, dia hanya menggunakan perputaran hips. Prinsipnya adalah kalau hipsnya berputar, maka badannya akan berputar. Jadi konsep power generating Wing Chun yang kedua adalah perputaran hips ketika kita memukul. Jadi hipsnya bergerak dengan kuat, maka yang terjadi adalah pukulannya pun akan jadi semakin keras, gitu kan? Ini bicara teori dulu ya guys. Jangan bilang teori gitu kan. Nanti kita buktikan. Oke, itu kebutuhan KO punch yang berhubungan dengan konsep power generating. Nah, sekarang kita akan bicara tentang strukturnya bagaimana. Oke, saya akan coba lebih cepat ketika menerangkan, sehingga pada akhirnya teman-teman bisa lebih lama melihat bagaimana mengaplikasikannya. Oke, yang kedua adalah struktur pukulan. Struktur pukulan yang paling penting dalam Wing Chun, yang pertama itu adalah sudut sendi. Wah, selamat datang yang baru masuk lagi. Sudut sendi itu paling penting. Jadi sudut sendi itu disebut juga dengan struktur mekanis dalam Wing Chun. Jadi ketika kita bicara tentang Wing Chun, pukulannya aneh guys. Jadi pukulan Wing Chun itu sikunya dia harus masuk seperti ini. Ya, sebagian besar saya lihat ada orang Wing Chun yang mukulnya sikunya sampai seperti ini. Ini adalah konsep struktur siku yang salah. Sudutnya ini salah ketika mukul seperti ini. Konsep dalam Wing Chun ketika memukul, dia dalam bahasa kantor disebut dengan Mai Jang. Mai Jang itu artinya adalah connected elbow. Sehingga agak jauh dikit ya. Sehingga ketika kita memukul, dari siku ini dia terkoneksi dengan hipsnya. Sehingga ketika saya memukul seperti ini, dia terkoneksi dengan hipsnya. Sehingga ketika saya bergerak pun, hips saya akan maju. Ya, hips saya bergerak pun, maka siku saya akan maju. Jadi yang pertama yang paling penting adalah sudut sendinya dia harus benar. Sudut sendi yang pertama itu adalah sudut sendi siku.
Dia harus benar seperti ini. Dia nggak boleh mukul Wing Chun seperti ini. Ini rubbish kalau orang bilang ya. Ini pasti salah. Kalau Anda mukulnya sengan seperti ini pasti salah. Oke? Jahat banget ya. Jahat banget gitu. Itu pasti salah, guys. Karena ketika Anda mukulnya seperti ini, yang terjadi adalah tidak ada connected elbow dari tangan Anda ke core muscle yang di sini. Padahal Wing Chun itu konsepnya adalah tentang core muscle. Oke? Itu sudut sendi yang pertama, sikunya dia harus membentuk V seperti ini. Kemudian yang kedua, sudut sendi yang kedua adalah sikunya dia harus masuk. Kalau dari depan ya, dia tidak boleh sikunya keluar seperti ini. Sikunya dia harus masuk semaksimal mungkin. Ada kesalahan yang orang sering bilang bahwa sikunya harus di center. Itu salah, guys. Itu cara pemahaman yang salah memahami tentang sudut siku. Ketika kita bicara tentang siku, sikunya harus masuk semaksimal mungkin, bukan harus di center. Kalau badan saya yang lebar kayak gini diminta masukin siku ke center, maka jawabannya nggak bisa, guys. Paling mentok dia di sini. Tapi inilah yang saya gunakan sudut sikunya. Dia harus masuk semaksimal mungkin ketika dia memukul. Sehingga ini jadi sebuah kebiasaan atau habit ya. Ini sudut siku yang kedua. Ya, sudut sendi yang kedua yaitu sikunya dia harus masuk. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah pergelangan tangannya dia harus di center. Nah, kalau itu benar. Jadi pergelangan tangannya yang harus di center. Sehingga ketika kita menghasilkan pukulan Jingjung, Wangjung, Chejung, semuanya menggunakan prinsip pergelangan tangan itu berada di center. Dan yang terakhir adalah bahunya dia 0. Ketika siku saya masuk seoptimal mungkin, maka sudut yang dibentuk di bahu itu benar-benar rapat. Sehingga sudut bahu ini rapat, ya, ketika dia sudut bahunya rapat, maka yang terjadi adalah bahunya dia tidak akan digunakan. Karena musuh utama dalam Wing Chun itu adalah bahunya sendiri. Ketika kita mulai menggunakan bahu, disitulah awal mula kesalahan dalam konsep Wing Chun. Konsep Wing Chun ketika memukul itu menggunakan siku. Wah, generating powernya itu menggunakan siku yang terkoneksi dengan core muscle kita. Jadi kalau orang bilang Wing Chun menggunakan energi siku, bener nggak? Kita bilang 50-50 kali ya. Jadi sebenarnya bukan energi siku, tapi siku yang meneruskan gayanya dari core muscle ke lawan. Itu sudut sendinya, guys. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kita bicara tentang center line. Wah, ini saya ngomongnya kebut-kebutan ya. Mudah-mudahan diingat ya. Ya. Oke, berikutnya adalah center line. Ketika kita bicara tentang struktur pukulan center line, kenapa sih pukulan Wing Chun aneh gitu kan? Pakainya center line gitu kan? Nah, kalau gini saya butuh partner mungkin. Boleh partner, Mas? Ya. Pukulan Wing Chun itu ketika memukul itu dia tidak seperti orang normal yang memukulnya seperti ini. Bukan seperti ini mukulnya. Tapi dia memukulnya mengutilisasi yang namanya center line. Center line itu adalah titik terdekat dari saya dan lawan. Jadi ada konsep Wing Chun yang menyebutkan bahwa ketika kita fight, kita harus mencari target terdekat dengan senjata terdekat. Ketika saya berdiri dengan lawan seperti ini, jarak terdekat saya itu bukan dari bahu saya ke tengah lawan atau ke muka atau ke badan, sama aja di garis tengah ya, garis tengah di sini ya. Jadi jarak paling dekat itu bukan dari bahu saya ke kepala atau badan lawan, sehingga terbiasa saya melakukan pukulan seperti ini. Jarak paling dekat saya itu adalah dari tengah saya ke tengah lawan. Jadi dari sini saya ke situ lawan. Itulah kenapa Wing Chun menggunakan konsep yang namanya center line punch. Ibaratnya bahasa kayak gini, kalau kecepatan memukul saya itu sama dengan kecepatan mukul lawan saya, maka jarak yang saya tempuh itu lebih pendek daripada jarak lawan. Maka yang terjadi adalah pukulan saya lebih cepat sampai daripada lawan. Betul? Itu yang pertama, guys. Jadi prinsipnya adalah center line punch, kita harus fokus memukul di tengah-tengah sehingga kita selalu mendapatkan jarak paling dekat seperti itu. Oke. Nah, ketika ini kan kita ada perbedaan tinggi nih saya dengan partner nih. Oke, ketika kita ada perbedaan tinggi, terus dia hanya mendorong tangannya di sini, ya, genggam tangan, dia tangan seperti ini, apa sih?
Sekarang biasa, berdiri biasa, berdiri biasa, berdiri biasa. Nah, lepasin dulu. Nah, aslinya ini kan seperti ini guys, ya kan? Ketika dia seperti ini, aslinya kalau saya kayak gini, tangan saya nggak nyampe nih. Nih, turun tangan mas, Pak. Nah, ini nggak nyampe nih. Karena apa? Karena dia mengutilisasi dari samping ke tengah badan saya mengutilisasi dari samping ke tengah badan saya. Kalau itu dilakukan, maka saya akan kehilangan jarak atau kalah dalam faktor jangkauan. Tapi berbeda halnya ketika dia seperti ini, lurusin tangan, dan saya konsepnya seperti ini. Lepasin tangan. Nah, ketika seperti ini, lihat, begitu saya menggunakan konsep sudut sendi yang tepat atau saya mengutilisasi center line, maka tiba-tiba tangan saya tuh nyampe ke tangan dia. Itu karena jarak saya dari sini, dari tengah sini ke sini itu lebih dekat daripada jarak saya dari sini ke sini. Nggak nyampe ya? Karena di sini nyampe jauh. Tapi begitu saya buat dari tengah-tengah, maka jaraknya jadi lebih dekat. Itulah konsep yang diberikan dalam Wing Chun menggunakan sistem center line.